channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @rianfrdnt. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Malam Penuh Petaka di Sanggabuana. Sebut saja namanya Putra. Pada saat itu ia tengah diam di rumah dan tiba-tiba mendapat sebuah pesan WhatsApp dari temannya mengajaknya mendaki gunung pada weekend besok. Putra tidak langsung mengiyakan ajakan dari temannya tersebut. Pertama Putra menanyakan siapa saja yang akan ikut mendaki nanti. Temannya Putra sebut saja namanya Sigit. Ia pun menjawab, "Aku, Ari sama Chandra yang bakal berangkat. Kalau kamu mau ikut, ayo," kata Sigit temannya Putra. Hingga kemudian Putra pun memutuskan untuk ikut dengan Sigit, Ari, dan juga Chandra mendaki gunung Sanggabuana. Di hari Jumat mereka bertemu untuk persiapan hari pertama sebelum pendakian. Putra memang sudah sering mendengar bahwa gunung Sanggabuana bukanlah gunung seperti pada umumnya yang biasa dipakai pendaki untuk tempat berekreasi. Tapi di Sanggabuana banyak sekali tempat petilasan yang sering dikunjungi oleh banyak orang yang percaya akan keangkerannya. Tujuan kita ke sana untuk mendaki, bukan untuk hal lain. Jadi tenang saja, ucap Sigit. Hari esok pun datang. Ya, tepat di hari Sabtu mereka pun berangkat menuju lokasi Gunung Sanggabuana. Di perjalanan mereka mengalami tanda yang sudah menjadi firasat bahwa mereka seperti seolah tidak boleh pergi ke tempat tersebut. Itu terlihat ketika di perjalanan mereka hanya dibawa berputar oleh aplikasi Maps yang kemudian membawa mereka justru semakin jauh dari titik lokasi. Saat mereka putus harapan dan berambisi untuk segera sampai, akhirnya dengan secara tiba-tiba mereka pun memasuki area lokasi Gunung Sanggabuana. Nah, kita bentar lagi sampai. Ya, akhirnya mereka pun sampai di base camp Gunung Sanggabuana. Di sana tidak terlihat ada yang berbeda dengan base camp gunung-gunung pada umumnya. Setelah sampai di base camp, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak karena penat yang melanda saat mereka di perjalanan tadi. Setelah sejenak beristirahat, mereka pun memutuskan untuk memulai pendakian. Pada saat itu jam menunjukkan pukul 4 sore. Lalu kemudian mereka pun memulai pendakian hingga pada akhirnya sampai di sebuah masjid yang terletak di jauh dari pos 1. Di masjid mereka bertemu dengan seorang kakek dan kemudian kakek itu pun berkata, "Nanti jika kalian sudah sampai di atas, kalian akan bertemu dengan Pak. Nah, bilang saja kalian itu jamaah dari," kata kakek itu. Putra pun sudah mulai curiga. "Lah kan kita tujuannya ke sini untuk mendaki. Kok jadi jamaah sih?" batinnya. Di sana perasaan Putra memang sudah tidak menentu. Apalagi setelah ia melihat sebuah pemakaman yang semua nisannya tersebut ditutupi oleh kain putih. Setelah bersantai sejenak dan sholat maghrib, mereka pun melanjutkan pendakian.
pos 2 yang dalam bayangan mereka hanya akan memakan waktu 1 jam, ternyata justru lebih dan sangat di luar dugaan. Mereka yang awalnya mendaki dengan rombongan para pendaki lain pun harus tertinggal jauh. Sekarang hanya tersisa mereka berempat. Hingga kemudian pada pukul 9 malam barulah mereka tiba di pos 2. Sigit dengan nafas yang terengah-engah sudah merasa tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Di sana mereka memutuskan untuk beristirahat. Ya sudah, kita rehat dulu saja sambil putar musik ya, ucap Putra. Ari merogoh ponselnya dan diputarlah musik dari ponsel tersebut. Sambil berbincang santai, akhirnya mereka berempat memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan hingga puncak. Di sana Putra merekam situasi sekitar dengan ponselnya. Meskipun ia tahu tidak ada sinyal, tapi memang sudah menjadi kebiasaan dirinya untuk mengabadikan sesuatu dengan ponsel, baik dimanapun itu. Setelah sudah sepakat untuk melanjutkan pendakian, akhirnya mereka berempat pun berdiri dari duduknya dan kemudian melanjutkan langkah mereka. Karena melihat keadaan Sigit yang mulai lelah, akhirnya ada salah satu yang berinisiatif untuk menukar barang bawaan Sigit yang lumayan berat dengan yang ringan. Meskipun hal tersebut telah dilakukan, tetap saja Sigit menghentikan langkahnya di trek pendakian. Nafasnya pun masih terengah-engah. Ia mengusap lagi keringat yang mengucur di dahinya. "Sudahlah, kita buka tenda di sini saja," kata salah satu dari mereka. Tapi gairah akan menggapai puncak masih ada di benak mereka, dan pada akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan menuju puncak. Tapi semakin lama mereka berjalan menanjak dan terus menanjak, mereka belum kunjung sampai dengan puncak Sanggabuana. Jam pun sudah menunjukkan pukul 11 malam. Setelah berdiskusi sejenak, akhirnya mereka pun memutuskan untuk membuka tenda di sana. Ya, persis di tengah-tengah trek pendakian. Bahkan Putra pun berpikir kalau ada pendaki lain lewat sini, mereka tidak akan bisa karena terhadang oleh tenda kami. Setelah tenda berhasil didirikan, kemudian Ari mengeluarkan kompor dan memasak. Malam itu seusai masak, mereka belum bisa tidur dan memutuskan untuk sejenak meneguk kopi. Mereka pun berbincang dan memutar sebuah lagu. Hingga kemudian karena waktu sudah semakin larut, akhirnya mereka berempat pun memutuskan untuk masuk ke dalam tenda. Saat mereka berempat sudah di dalam tenda, tiba-tiba dari luar terdengar suara. Brak! Seperti suara benda jatuh dari ketinggian. Mereka pun saling tatap dan diam sejenak. "Play lagi musiknya," perintah Sigit. Kemudian Ari dengan sigap memutar musik dari ponselnya. Saat lagu setelah diputar, tiba-tiba lagu itu berganti dengan suara anak kecil. Mereka yang belum tidur pun ketakutan, tapi Ari berkata, "Tidak apa-apa, ini adalah ringtone," katanya. Putra pun berkata, "Sudah, tidak usah play musik, tidur saja." Hingga akhirnya musik pun dimatikan. Saat baru saja mereka mencoba untuk tidur, tiba-tiba terdengar suara langkah dari depan luar tenda. Lalu setelah suara langkah tersebut berhenti, disusul suara orang mengobrol. Mereka kembali terdiam. Dan suara itu kembali hilang, menyisakan sunyi kembali. Putra berpikir kalaupun suara tadi berasal dari rombongan pendaki, seperti pada umumnya, pendaki pasti mengucap permisi, atau minimal terlihat ada senter yang mereka nyalakan. Tapi di sini tidak sama sekali terlihat ada senter, dan suara mengobrol yang mereka dengar pun samar, tidak begitu jelas. Dan setelah mereka melihat jam, saat itu sudah pukul 12 malam.
hingga pada pukul 1 pagi barulah mereka bisa tertidur. Singkat cerita, pukul 4 mereka pun terbangun. Mereka memulai aktivitas dengan memasak dan kemudian makan bersama. Sejenak ngopi sambil membereskan tenda, mereka pun langsung tancap gas menuju puncak. Meskipun sudah istirahat dan mengisi tenaga, Sigit lagi-lagi merasa lelah dan terus-terusan berhenti di trek pendakian. Hingga singkat cerita sampailah mereka di puncak Gunung Sanggabuana. Ini di luar dugaan dari Putra saat ia menyetujui untuk ikut mendaki bersama mereka di puncak Sanggabuana. Ternyata lebih banyak terdapat petilasan. Hal yang Putra anehkan adalah ketika Sigit membawa rokok yang menyala ke sebuah petilasan besar dan menyimpannya di sana. Kemudian Putra pun bertanya kepada Sigit, "Kamu sedang apa?" tanya Putra. "Bukan urusan kamu," jawab Sigit. Putra pun mengerti tanpa perlu berpikir yang aneh perihal sikap Sigit tersebut. Saat telah di puncak, Putra melihat-lihat makam atau petilasan tersebut. Hal yang aneh tertuju pada saat makam yang bertuliskan nama. Ya, di sana memang makam atau petilasan tersebut tidak memiliki nama, kecuali makam yang satu ini. Karena rasa penasaran begitu tinggi, Putra pun bertanya kepada Sigit yang memang mengajak dirinya mendaki ke Sanggabuana. Barangkali Sigit tahu perihal ini. Lalu Sigit pun menjawab, "Jadi dulu ada pendaki yang pasang tenda di puncak. Katanya dia memasak di dalam tenda. Terus ada yang memperingatinya, kalau masak jangan di dalam tenda, nanti kebakaran," ujar Sigit. Terus Putra semakin penasaran. Terus benar, terjadilah kebakaran. Kompornya meledak. Dia terbakar di sana. Banyak orang yang bilang juga kalau yang memperingati dia itu bukan orang, alias penunggu di sini, sambung Sigit. Putra pun menyesal telah bertanya hal tersebut. Singkat cerita, akhirnya mereka pun memutuskan untuk turun. Di perjalanan turun menuju basecamp, Sigit berkata kepada Putra, "Nanti ingetin gue ya," ujar Sigit. Putra yang tidak tahu apa-apa pun dibuat kebingungan. Ingetin apa? Batinnya. Hingga sampailah mereka di basecamp, tempat awal mereka memulai pendakian. Ternyata hal yang Sigit lakukan adalah perihal bambu kuning yang sudah menjadi incarannya. Putra ingin kesal namun tidak jadi. Mereka semua adalah teman-temannya. Sedari awal memang niat Sigit tidak baik, tidak mutlak hanya mendaki gunung saja, tapi ada hal yang ingin ia raih. Hingga itu membuatnya sering kelelahan dan membuat teman-temannya harus menimpa sial bersama. "Kan aku sudah bilang, tujuan kita ke sini buat mendaki, jangan buat hal lain," kata Putra. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Malam Penuh Petaka di Sanggabuana. Semoga kisah kali ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Dimanapun kita berada, kita tetap selalu berhati-hati. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.